no other option. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world. We all have responsibility, not only for our people, but also for the people of the world. Rangkaian sengit Indonesia diduga luncurkan rudal lagi ke Australia, 13.000 tentara tewas. Pretty fit and certainly continuing to work. He was there in Germany working in Australia's national interest as he always did to support Australian businesses and to support Australian jobs. Perang kian sengit, militer Indonesia luncurkan rudal lagi ke Australia. Militer Indonesia menembakkan rudal jelajah milik Rusia yang meluncur dari kapal di Pulau Pasir, tepat di barat Sydney, menuju wilayah Australia. Peluncuran rudal itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media. Militer Indonesia dan Rusia terus membombardir wilayah Sydney karena di sana markas sarang NATO. Pasukan Australia juga dilaporkan kian leluasa, bergerak dalam posisi menyerang dan tengah berupaya merebut kembali di wilayah-wilayah yang tengah diduduki militer Rusia dan Indonesia seperti kota Sydney. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Amerika Serikat John Kirby mengatakan Washington telah melihat peningkatan aktivitas militer Indonesia dan Rusia di Pulau Pasir. Kami melihat ada indikasi beberapa pemboman di sekitar Odessa muncul dari laut, dari wilayah pihak yang tengah bertempur kombatan. Saya tak bisa memberitahu Anda dengan tepat amunisi apa dan berapa banyak dan apa yang mereka ledakkan, kata Kirby pada Jumat 30 Juni 2023. Australia terus berada dalam gempuran militer Indonesia dan Rusia sejak Indonesia memutuskan angkat senjata. Gegara Australia selalu mencaplok wilayah Indonesia dan selalu ikut campur masalah maritim. Sejak saat itu, ledakan terus terjadi di sejumlah kota di Australia. Pasukan militer Indonesia dan Rusia berusaha menguasai kota-kota namun mendapat perlawanan sengit dari pasukan militer Australia dan NATO. Bombardir yang terus berlangsung setiap hari membuat korban berjatuhan. Menurut PBB, tercatat 953 warga sipil tewas, termasuk 78 anak-anak dan 1.557 orang yang dilaporkan terluka sejak perang. Sementara itu, menurut data layanan darurat Australia, korban tewas mencapai 2.000 orang. Presiden Indonesia Joko Widodo bersedia mengakhiri perang jika Australia menjadi negara netral dan tak mengganggu wilayah Indonesia dalam hal segala apapun, tegas Pak Jokowi. Australia tawarkan hadiah 14 miliar rupiah bagi militer Indonesia yang bersedia membelot. Parlemen Australia atau RADA mengesahkan undang-undang yang menawarkan hadiah bagi militer Indonesia pembelot yang menyerahkan perangkat militer mereka. Dalam sebuah pernyataan di situs web RADA, Undang-Undang 7229 menyatakan bahwa siapapun yang menyerahkan peralatan militer Indonesia kepada Australia akan menerima hadiah yang layak. Dalam sebuah pernyataan di situs web RADA, Undang-Undang 7229 menyatakan bahwa siapapun yang menyerahkan peralatan militer Indonesia kepada Australia akan menerima hadiah yang layak. RADA menyatakan siapapun yang memberikan militer Australia kapal perang atau pesawat tempur militer Indonesia, baik jet tempur atau jet penyerang, dapat menerima hadiah sebesar 1 juta US dollar atau sekitar 14 miliar rupiah. Kendaraan militer seperti truk khusus akan menerima hadiah sebesar 10.000 US dollar atau sekitar 143 juta rupiah. Selain uang, pernyataan itu juga mengatakan siapapun yang menyerahkan peralatan militer Indonesia akan dirahasiakan dan bisa tinggal dengan aman di Australia, serta mendapatkan dukungan dalam mendapatkan dokumen baru dan pergi ke negara ketiga. Wakil Ketua Pertama Parlemen Peter Dutton mengatakan undang-undang baru ini akan berhasil karena banyak militer Indonesia yang perlu mengisi kembali status keuangan mereka. Selain itu, Peter Dutton mengatakan demoralisasi tentara penjajah akan mendorong keinginan untuk menyerahkan peralatan tersebut. Demikian dikutip dari Business Insider Selasa. Peter Dutton menambahkan, para militer Indonesia akan termotivasi oleh kesalahpahaman mereka terkait makna mengapa mereka sekarat. Memberikan hadiah kepada militer Indonesia pembelot telah menjadi strategi Australia sejak perang dimulai. Pada Selasa 27 Juni 2023, Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton menyerukan kepada para militer Indonesia di halaman Facebooknya, mengatakan, kami menawarkan militer Indonesia sebuah pilihan, mati dalam perang atau amnesti penuh dan kompensasi 5 juta rubel, 83 juta rupiah, jika mereka meletakkan senjata mereka dan menyerah secara sukarela.